ulama kita sepakat dari zaman dahulu, kecuali sekarang aja yang ada lagi yang menyelisihi, bahwasanya merayakan hari raya di luar agama kita tidak boleh, ya. Maka begitu pula dengan atribut-atribut yang digunakan pada hari raya tersebut juga tidak dibolehkan. Terlepas masalah di kita yakini atau tidak, itu urusan lain. Kalau kita juga yakini berarti sudah, ya, sudah masuk ke dalam agama mereka. Nah, kalau tidak meyakini, hanya sekedar menggunakan atribut, beda dengan ucapan, ya. Kalau ucapan saya kira jelas tadi. Ucapan itu, eee, apalagi mohon maaf ini secara khusus, ya, kalimat misalnya Natal dan yang lainnya, bagi umat Islam kita jelas dalam hal ini. Karena Natal dalam mereka, agama mereka adalah kelahiran anak Tuhan dan kita tidak meyakini hal itu, maka tidak boleh diucapkan. Kita setiap saat membaca lam yalid wa lam qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maka jangan kita ucapkan kalimat itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan atribut-atribut? Ya, kalau kita lolos dari ucapan tadi dan tidak kafir dengan itu, tapi ya masih ada satu lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dan maksud menyerupai di sini adalah kekhususan. Ya, kekhususan suatu kaum. Kalau dia sesuatu yang umum, tidak masuk. Ya, misalnya sekarang menggunakan alat tertentu, itu kan sudah menjadi ciri khas umum banyak orang, berarti tidak masuk dalam hadis ini. Tapi kalau dia menggunakan kain, pakaian atau model tertentu yang ciri khas sangat jelas, ini adalah untuk agama tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Dia masuk dalam kategori man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Nah, terkait dengan akad, kesepakatan. Ya, kalau di dalam kesepakatannya itu jelas tertulis hari raya hari tertentu dengan namanya, maka seharusnya kita di awal tidak boleh tanda tangan. Ya, kecuali kalau kita tanda tangan tidak membaca akad terlebih dahulu, kan banyak orang Indonesia seperti itu. Contoh misalnya di bank, kita datang ke bank mau bikin rekening, pokoknya langsung tanda tangan, tidak pernah kita baca itu dari A sampai Z isi perjanjian-perjanjian. Padahal di situ banyak hal-hal ribawi. Kita asal tanda tangan berarti sama dengan setuju dengan apa yang ada. Waliyatubillah. Jadi, kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, sampaikan ke ketua atau pemilik perusahaan atau direktur perusahaan bahwasanya hal ini adalah menyangkut akidah, bukan menyangkut sosial, dan jika akidah masing-masing kembali ke agamanya, ya, kembali kita saling menolong, saling tolong menolong dalam masalah sosial dan yang lainnya. Tapi kalau masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Wallahu taala alam bissawab.